Setiap manusia, setiap waktunya harus memiliki tujuan, apalagi generasi muda seperti kita. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, apakah anak muda seperti kita sudah memiliki tujuan atau mimpi-mimpi tersebut? Contoh, misalnya 3 bulan lagi gue harus bisa berlibur ke luar negeri dengan uang gue sendiri. Atau semester depan gue harus bisa bayar kuliah gue sendiri. Atau bahkan tahun depan gue harus bisa beli kendaraan gue dengan usaha gue sendiri. Nah, mungkin banyak dari kita yang belum memiliki mimpi-mimpi atau bahkan sudah punya mimpi atau angan-angan tapi tidak tahu bagaimana cara untuk mencapainya. Nah, beruntungnya di sini gue akan sharing pengalaman pribadi gue bagaimana gue mewujudkan mimpi-mimpi gue pribadi. Halo, perkenalkan, nama gue Edward. Gue adalah marketing director dari pinrumah.com. Oke, jadi seperti yang gue bilang, gue mau cerita pengalaman pribadi gue. Jadi kita kembali ke 2 tahun lalu ketika gue masih kuliah. Nah, gue merasa saat gue kuliah, gue memiliki banyak waktu luang di samping kegiatan perkuliahan gue. Seperti misalnya gue bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk bermain games. Terus gue bisa setiap hari gue bisa rutin gym, fitness, kemudian bermain futsal dengan teman-teman gue. Terus juga nongkrong, hangout bareng. Terus gue jadi berpikir, kenapa enggak kita mengalokasikan 1 hingga 2 jam dalam sehari untuk mengejar mimpi-mimpi kita. No. Di sini gue meluangkan 1 hingga 2 jam gue untuk berkarir di dunia properti menggunakan media online dan teknologi saat ini. Jadi bisa kalian bayangkan ya, sekarang beli baju semuanya online. Beli sepatu, beli tas, beli segala hal online. Ojek aja sekarang pakai media online. Jadi dari situ gue melihat bahwa bagaimana caranya menggabungkan media teknologi ini dengan dunia properti ini. Terus nggak hanya itu, bisnis ini, karir ini benar-benar nggak pakai modal. Dan gue juga nggak perlu capek-capek cari konsumen. Karena perlu kalian ketahui, dunia properti terus bertumbuh. Lihat bagaimana developer yang besar saat ini terus membangun properti walaupun ada isu properti lesu atau properti turun. Tapi mereka terus bangun. Karena apa? Karena mereka yakin bahwa permintaan properti di Indonesia ini terus bertumbuh. Orang mau nikah beli properti. Bapak-bapak udah punya rumah pertama, pengen beli rumah kedua. Terus ada lagi yang pengen investasi, ada lagi yang pengen beli tanah. Nah, dari situ gue melihat peluang yang besar dan gue optimis bahwa bisnis properti adalah peluang yang besar. Jadi ada 2 hal yang kita bisa lakukan ketika kita mendengar kata susah. Yang pertama, susah dijadikan hambatan dan kita berhenti. Yang kedua, susah dijadikan suatu tantangan untuk mencoba hingga berhasil. So, balik lagi ke cerita gue tentang ladang properti yang begitu bagus dan teknologi media yang sekarang sangat maju. Gue optimis dan gue sendiri membuktikan bahwa satu hari gue bisa mendapatkan 1 hingga 5 klien. Bayangkan, sebulan gue bisa mendapatkan 30 hingga 150 klien. Nah, apalagi yang menghambat kita untuk melakukan deal. Nah, lalu kalau ditanya penghasilan, ya cukup memuaskan untuk anak kuliahan ketika itu 2014. Gue baru mulai dan 2015 gue udah bisa bawa kendaraan gue sendiri. Nah, nextnya gue akan sharing secara detail bagaimana tahapan satu persatu untuk berkarir di dunia properti. Jadi untuk kalian yang mungkin sudah penasaran, boleh komen di video di bawah ini. Dan yang terakhir, orang yang berusaha saja masih memiliki resiko gagal. Apalagi kalian yang tidak berusaha sama sekali. So, gue udah kasih share satu cara, jadi jangan takut kejar mimpi kalian dan tetap berusaha dan semangat. Mengenai dunia properti bisa